manajemen risiko itu. Ternyata awal dari perkembangan manajemen risiko itu sendiri muncul di negara Amerika Serikat dari suatu fungsi asuransi. Nah, kemudian pada praktiknya itu manajemen risiko ini berkembang menjadi semakin luas dan juga semakin terkoordinasi dengan lebih baik. Dikarenakan dana pada asuransi pada tahun 1950-an itu menjadi salah satu penghambat dari cakupan pertanggungan juga terbatas. Kemudian sampailah kepada organisasi yang menyadari bahwa untuk membeli asuransi itu tidak akan cukup ketika tidak ada perhatian yang layak terhadap melindungi harta benda serta individu. Nah, maka dari itu, orang yang membeli asuransi merasa prihatin terhadap kualitas standar kesehatan masyarakatnya serta keamanan dan juga keselamatan dari setiap individu. Nah, masalah kewajiban pokok dan juga sampai kepada pengelolaan risiko yang lain-lainnya. Nah, setelah itu berkembang di negara Amerika, kemudian berkembang lagi terjadi perkembangan di negara Eropa, yaitu pada tahun sekitar 1970-an. Nah, kemudian dalam melakukan pendekatan gabungan guna melakukan pembiayaan risiko juga pengelolaan. Nah, selain itu, konsep total biaya risiko menjadi sangat penting karena disadari bahwa terdapat banyak risiko yang dihadapi suatu organisasi yang tidak bisa diasuransikan. Kemudian, pendekatan gabungan tersebut menjadi mapan dan menjadi jelas. Alat dan teknik manajemen risiko lalu dapat diterapkan pada disiplin ilmu atau bidang-bidang yang lainnya. Sampailah kepada manajemen risiko sebagai dijadikan sebagai disiplin formal yang telah ada setidaknya sampai saat ini itu selama 100 tahunan. Ini memiliki asal-usul bahwa dalam kegiatan spesialis asuransi yang dapat melacak sejarahnya kembali selama berabad-abad. Nah, kemudian ketika asuransi itu menjadi lebih formal dan telah terstruktur, kebutuhan akan standar pengendalian risiko itu meningkat, terutama dalam kaitannya dengan asuransi kargo yang diangkut oleh kapal-kapal di seluruh dunia. Nah, dengan semakin berkembangnya manajemen risiko itu, muncullah program-program pendidikan untuk mendukung perkembangan manajemen risiko sendiri sebagai sebuah profesi. Pada saat inilah peraturan manajemen risiko yang terkait dengan tata kelola perusahaan mulai berkembang dan berbagai regulator diberi otoritas lebih terkait dengan bahaya tertentu. Seperti yang tadi telah dikatakan mengenai keselamatan, kesehatan, dan yang lainnya. Dan juga terkait dengan sektor bisnis tentunya misalnya seperti lembaga keuangan. Nah, pengembangan kualitas manajemen risiko menjadi semakin diformalkan selama tahun atau pada tahun 1980-an. Kemudian dalam manajemen risiko ini kita akan berbicara tentang definisi dari risiko dan manajemen risiko itu sendiri. Kedua, pencegahan risiko. Yang ketiga ada seleksi strateginya. Kemudian yang terakhir rangkuman dari materi itu sendiri. Mengenai risiko sendiri, dia memiliki definisi yaitu sebagai suatu kesempatan datangnya bahaya, kerugian, maupun konsekuensi yang lainnya. Artinya, risiko ini adalah suatu keadaan yang tidak mengenakan. Nah, dalam hal ini, risiko memiliki fungsi yang negatif karena berkaitan dengan kerugian. Adapun menurut Institute of Risk Management yang mengatakan bahwa resiko itu merupakan perpaduan antara kemungkinan suatu kejadian dan konsekuensinya. Risiko juga dianggap sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan.
Resiko pada konteks organisasi yang biasanya diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki pengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan ataupun lembaga. Jadi intinya definisi risiko itu sendiri adalah sebagai suatu keadaan yang tidak mengenakan yang bisa berpotensi kepada kerugian ataupun kepada bahaya. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa definisi risiko menurut beberapa organisasi. Yaitu yang pertama, menurut panduan ISO 73 ISO 31000, yang tadi telah disebutkan juga menurut Institut Manajemen Risiko, terdapat juga pada buku Orange dari HM Treasury, dan juga ada Institut Auditor Internal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membacanya terkait definisi risiko itu sendiri menurut beberapa organisasi yang telah disebutkan. Selanjutnya, risiko sendiri itu memiliki sifat yaitu spekulatif, yang mana artinya berbicara tentang risiko juga berkaitan dengan ketidakpastian, karena telah disebutkan tadi bahwa risiko itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, dua hal itu juga dapat dikatakan sebagai dua kata yang memiliki maksud yang sama, karena yang tadi sifat risiko itu sendiri adalah spekulatif. Artinya, masalah yang terjadi bisa saja terjadi, merugikan, bahkan ada nilai yang menguntungkan juga. Permisi Bu Ari bisa di mute dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oleh karena itu, dalam suatu kehidupan organisasi, pertimbangan risiko itu mencakup seluruh risiko dan tanpa membeda-bedakan jenis risikonya. Pada pendekatan ini, risiko dalam perencanaan di suatu organisasi itu bersumber dari faktor yang menghalangi ketercapaian atau dalam ketercapaian tujuan yang strategik dari suatu organisasi. Maka baik bagi seseorang maupun lembaga pendidikan, organisasi yang lain, seperti suatu perusahaan harus tetap berhati-hati dan melakukan perhitungan yang tepat. Makanya dalam pada lembaga pendidikan juga tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ataupun resiko itu pasti selalu ada. Nah, makanya di situ lembaga pendidikan perlu adanya untuk melakukan identifikasi masalah ataupun identifikasi resiko apa nih yang akan terjadi saat kita merencanakan program apa gitu. Jadi semuanya harus ada antisipasinya. Selanjutnya, nah, manajemen risiko ini diperlukan untuk menghadapi segala situasi yang tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha agar seseorang maupun suatu lembaga dapat bertahan dalam menghadapi risiko. Selanjutnya, apa sih itu manajemen? Kita sebagai mahasiswa dari manajemen pendidikan Islam tentunya sudah sangat familiar dengan kata manajemen. Yang kita tahu, manajemen itu sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan bersama-sama guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan dengan menggunakan beberapa fungsinya. Kemudian, apa sih fungsi manajemen itu sendiri? Nah, fungsi manajemen itu sendiri diantaranya teman-teman juga pasti sudah banyak yang mengetahui bahwa fungsi manajemen itu sendiri, satu, untuk merencanakan sebuah program ataupun sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, kedua, adanya pengorganisasian, pengendalian, kemudian adanya berfungsi sebagai untuk mengevaluasi itu kegiatan itu sendiri. Selanjutnya, masuk kepada manajemen risiko. Nah, risk management ataupun manajemen risiko itu sendiri juga dapat didefinisikan sebagai sebuah risiko, artinya bahwa individu yang tidak mengikuti prosedur, kemudian tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga,
sehingga individu tersebut itu dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang akan berdampak pada rusaknya kinerja dan reputasi suatu lembaga atau organisasi, sehingga tujuan yang tadinya telah direncanakan itu dapat dapat goyah, ataupun lembaga itu tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut. Kemudian, manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai proses identifikasi, menilai, serta sebagai pengendalian dari ancaman. Makanya manajemen risiko ini sendiri perlu diterapkan khususnya dalam lembaga pendidikan ini, yaitu salah satunya untuk pengendalian dan juga untuk menghindari kerugian-kerugian yang akan terjadi di depannya nanti. Selanjutnya, ancaman yang bisa hadir muncul dari beberapa sumber, seperti sumber dana, kemudian kesalahan manajemen strategis, kewajiban hukum, dan juga bencana alam. Menurut Irham Fahmi, beliau mengartikan bahwa manajemen risiko itu sendiri sebagai sebuah ilmu yang di dalamnya membahas perihal upaya suatu organisasi ataupun lembaga dalam memetakan masalah-masalah melalui pendekatan manajemen, yang artinya di sini bisa direncanakan, bisa dikendalikan, dan bisa ditemukan solusinya, dan bisa dilakukan evaluasinya juga. Dalam hal ini, manajemen risiko sendiri melibatkan beberapa fungsi manajemen guna menghadapi serta mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Nah, apa sih pentingnya manajemen risiko itu sendiri? Pentingnya menerapkan manajemen risiko ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk mencegah berbagai potensi kerugian terhadap peristiwa, sehingga organisasi ataupun suatu lembaga pendidikan dapat menghemat dana, dapat menghemat waktu, serta dapat melindungi masa depan dari suatu lembaga tersebut atau suatu perusahaan tersebut. Seandainya resiko memang terjadi pada suatu peristiwa, nah jika organisasi dan lembaga itu mampu memanage risikonya, maka dampak yang terjadi dapat diminimalisir dan dapat mengatasi hasilnya. Kemampuan dan memahami dan mengendalikan hal tersebut juga dapat memberikan kepercayaan diri suatu organisasi atau lembaga untuk menjalankan rencananya. Jadi memang manajemen risiko ini dianggap sangat penting diterapkan selain di perusahaan, juga penting diterapkan dalam lembaga pendidikan. Artinya ini untuk meminimalisir risiko-risiko ataupun dampak yang akan terjadi pada saat lembaga pendidikan tersebut melaksanakan program. Jika terdapat risiko atau masalah-masalah kecil ataupun bahkan sampai yang berdampak tinggi, lembaga tersebut dapat memanage resikonya dengan baik. Selanjutnya, manfaat dari manajemen risiko itu sendiri adalah organisasi, lembaga, dan perusahaan yang memiliki prinsip kuat terhadap manajemen risiko itu akan terbantu dalam mencapai tujuan yang diharapkannya. Selain itu juga, manajemen risiko memiliki manfaat. Nah, di sini ada 4 manfaat yang didapat oleh kelompok 9. Yang pertama, menghadirkan lingkungan dan situasi kerja yang terjamin bagi seluruh staf. Yang kedua, adanya perlindungan dari peristiwa yang merugikan atau situasi yang tidak mengenakan. Yang ketiga, melindungi seluruh orang yang terlibat dari potensi bahaya. Yang keempat, dapat membantu menetapkan alokasi dana dari hal yang tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya, macam-macam resiko. Di sini ada 3 macam-macam resiko. Yang pertama, yang bersifat spekulatif dan juga murni. Yang selanjutnya ada kemungkinan yang bisa dialihkan dan tidak bisa dialihkan. Kemudian ada sebab dan penyebab munculnya, yaitu yang dibagi 2 menjadi intern dan juga ekstern. Nah, jika diperhatikan kembali pada jenis-jenis resiko,
terutama pada risiko berdasarkan sumber ataupun penyebab munculnya yang terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor eksternal ini dia lebih mengarahkan kepada perbuatan individu itu sendiri. Kemudian manajemen yang dilakukannya itu kurang baik, pendanaan atau keuangan dan lain-lain. Oleh sebab itu harus dilakukan tata kelola yang baik terhadap resiko yang terjadi pada suatu lembaga pendidikan guna pengembangan kegiatan pendidikan berjalan dan searah dengan tujuan. Nah, jika program pendidikan tersebut itu berjalan dengan baik, maka yang akan didapatkan atau apa ya, sebab dan penyebab dari hal tersebut akan didapatkan dampak pada capaian mutu pendidikan. Selanjutnya, jika terjadi risiko-risiko atau masalah yang dimungkinkan akan terjadi pada suatu peristiwa, maka manajemen risiko ini telah mengatur pencegahan risikonya. Salah satunya dengan pencegahan risiko. Pencegahan risiko itu penting dilakukan guna terhindar dari masalah yang dapat merugikan organisasi maupun perusahaan yang dapat menyebabkan rusaknya reputasi suatu institusi itu sendiri. Dilakukannya pencegahan risiko ini, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan siswa. Mengingat kembali bahwa manajemen risiko sendiri merupakan sebuah proses identifikasi segala sesuatu yang dapat mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, pencegahan risiko pada bidang pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, harus melakukan identifikasi. Yang kedua, menghindari kejadian yang dapat merusak kredibilitas lembaga. Yang ketiga, mematuhi prosedur atau regulasi yang berlaku. Yang keempat, melakukan perlindungan terhadap sumber daya serta aset yang dimiliki oleh lembaga. Selanjutnya ada seleksi strategi. Seleksi strategi merupakan proses dalam memilih beberapa langkah yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pada prosesnya seleksi strategi ini melibatkan beberapa langkah. Salah satunya diantaranya dengan menganalisis situasi. Nah, pada langkah ini mencakup pemahaman mengenai kondisi internal dan eksternal suatu lembaga pendidikan ataupun perusahaan. Yang kedua itu menetapkan tujuan. Yang ketiga, melakukan identifikasi pilihan strategis. Maksudnya dalam hal ini yaitu melakukan identifikasi berbagai strategi yang memiliki potensi mencapai tujuan yang dicapai. Yang selanjutnya ada evaluasi strategi, yaitu menilai kekurangan dan kelebihan strategi. Implementasi dan monitoring. Setelah melakukan strategi yang dipilih, selanjutnya melakukan pemantauan guna memastikan strategi tersebut dilakukan sesuai dengan yang diperlukan. Nah, memilih strategi ini berguna juga untuk mencegah risiko-risiko yang akan terjadi di depannya nanti. Kemudian, dapat disadari juga bahwa jika semakin berkembang dan kompleksnya aktivitas ataupun kegiatan pada bidang pendidikan, maka akan semakin meningkat pula risiko yang dialaminya. Dalam hal ini, sebuah konsep manajemen risiko dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dan juga penting untuk dikelola pada sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk apa? Untuk terhindar dari kerugian. Oleh karena itu, keseimbangan antara strategi pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, serta pengelolaan risiko dibutuhkan guna mendapat hasil yang diharapkan pada kegiatan operasional. Ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi. Yang pertama, perkiraan risiko yang terjadi. Risiko yang memiliki kemungkinan paling akurat dibutuhkan sebuah strategi yang lebih
responsif, dan juga aktif. Yang kemudian tersedianya sumber daya. Ketersediaan sumber daya ini jelas diperlukan untuk dapat mengimplementasikan, untuk mengaplikasikan strategi penerapan manajemen risiko sendiri kepada lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, kebutuhan serta karakteristik. Dikarenakan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dalam suatu organisasi, maka hal ini menjadi bahan pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih strategi penerapan manajemen risiko. Nah, dari materi yang telah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kesempatan datangnya bahaya, kerugian, maupun konsekuensi yang lainnya. Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai proses identifikasi, menilai, serta sebagai pengendalian dari ancaman. Pentingnya menerapkan manajemen risiko sendiri itu, yaitu untuk menghadirkan lingkungan dan situasi kerja yang terjamin bagi seluruh staf, adanya perlindungan dari peristiwa yang merugikan, melindungi seluruh orang yang terlibat dari potensi bahaya, kemudian melakukan perlindungan terhadap sumber daya serta aset yang dimiliki oleh lembaga. Penting dalam hal ini untuk menyeleksi strategi dan mempertimbangkan beberapa faktor di atas untuk suatu lembaga ataupun organisasi, dan kemudian dapat memilih penerapan manajemen risiko yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa manajemen risiko adalah cara untuk mengendalikan resiko ataupun masalah-masalah yang telah kita identifikasi atau telah kita perkirakan masalahnya, apakah masalah tersebut akan berdampak kecil ataupun berdampak besar, maka harus ada strategi yang disiapkan untuk menghadapi resiko ataupun masalah-masalah tersebut. Salah satunya tadi yang telah diterangkan yaitu dengan seleksi strategi. Dan juga dengan adanya manajemen resiko ini sendiri akan meminimalisir keadaan-keadaan ataupun kerugian dan bahaya yang akan terjadi. Seperti itu. Sekian untuk materi penjelasan materi dari manajemen risiko ini. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, apakah dibahas dulu pertanyaan atau langsung ke kelompok 2 dulu agar waktunya cukup? Oke, pertanyaan saya setelah Bu Astri ini ada berapa kelompok lagi yang belum presentasi? Kalau hari ini kan 2 kelompok, selanjutnya itu ada kelompok 11. 11 tentang strategi pemasaran. Iya, Bapak. Strategi pemasaran industri dan bisnis, lalu strategi pemasaran jasa pendidikan, kemudian terakhir strategi pengembangan sekolah berbasis sosial dan budaya Islami. Berarti ada 3 kelompok lagi ya. Iya, sekitar ada 3 kelompok lagi. Berarti sekarang 2, minggu depan 2 gitu ya. Iya, Bapak. Oke. Eh, kan pertanyaannya sudah ada beberapa yang masuk kan ya. Nah, jadi sekarang masuk ke kelompok berikutnya dulu aja. Baik, Bapak. Hmm. Baik, karena pertanyaan kebetulan juga sudah saya rangkum dalam bentuk dokumen, nanti mungkin akan saya kirimkan juga melalui grup. Melalui grup. Kemudian sekarang ke kelompok 10 dipersilakan kepada Bu Ari dan Bu Nanti Desi. Bu Asri menjelaskannya secara global saja. Pertanyaannya kan bisa diklasifikasi, ya. Kemudian nanti banyak arah pertanyaannya itu menjawab apa atau bertanya tentang apa itu bisa diklasifikasi, ya. Baik, Bapak. Oke. Silakan kelompok 10 atau berapa? 10 ya? Kelompok 10, Bapak. Ya. Silakan kepada Bu Ari dan Bu Desi. Kakak atas waktunya.
kepada kelompok 9 juta kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan strategi pemasaran kepada teman-teman yang belum mengisi preses, kami tunggu. Apakah semua sudah mengisi preses? Belum. Kasih waktu. Ada di bawahnya teh. Linknya ada di grup. Baik teman-teman, persaingan yang semakin ketat dan perkembangan teknologi serta globalisasi menuntut perusahaan untuk memiliki pemahaman mendalam tentang strategi pemasaran yang tepat. Strategi ini harus adaptif dan inovatif untuk memenangkan persaingan. Pentingnya pemahaman ini tidak terkait dengan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dalam industri dan bisnis telah berevolusi dengan pesat. Awalnya fokus pada elemen tradisional seperti promosi dan distribusi. Kini, strategi mencakup analisis data, personalisasi, dan integrasi digital. Perusahaan sekarang menggunakan pendekatan berbasis data untuk memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Adapun konsep pemasaran adalah inti dari aktivitas bisnis yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Prinsip utamanya adalah orientasi pelanggan, di mana pelanggan yang dianggap sebagai aset terpenting. Selain itu, konsep ini juga melibatkan segmentasi pasar, penargetan, dan penciptaan nilai tambah. Selanjutnya, pengertian bisnis dan wirausaha. Bisnis adalah kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang atau jasa. Sementara wirausaha mencakup proses penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan bisnis baru dengan fokus pada inovasi dan pengambilan resiko. Wirausaha sering dilihat sebagai penggerak utama perubahan dan pertumbuhan ekonomi. Strategi pemasaran didasarkan pada pemahaman mendalam tentang pasar dan pelanggan. Ini melibatkan analisis pasar, perilaku konsumen, dan tren industri untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Diferensiasi, penentuan target pasar yang tepat, dan penciptaan nilai tambah yang unik adalah prinsip utama dalam strategi ini. Jenis-jenis strategi pemasaran meliputi pemasaran diferensiasi, pemasaran produk, pemasaran fokus, pemasaran berorientasi produk, dan pemasaran berorientasi pasar. Selanjutnya adalah metode Six Sigma dalam bisnis. Metode Six Sigma adalah pendekatan manajemen kualitas yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi cacat, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Metode ini menggunakan data dan analisis statistik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan akar masalah dalam proses bisnis. Selanjutnya, strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka dalam jangka panjang. Strategi ini melibatkan pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi arah dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hadi. Mungkin di sini ada beberapa macam-macam bisnis. Di antaranya satu bisnis kuliner. Di bisnis kuliner, industri kuliner merupakan salah satu sektor bisnis
yang harus berkembang dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar di berbagai belahan dunia. Bisnis kuliner ini merupakan bagian integral dari industri makanan dan minuman yang terus berkembang seiring dengan perubahan tren konsumen dan kebutuhan pasar. Menurut Hartelina, tren seperti peningkatan kesadaran dan kesehatan dan berkelanjutan, minat dan makanan lokal dan organik, serta eksplorasi cita rasa baru, semuanya mempengaruhi dinamika industri kuliner. Salah satu tantangan utamanya dalam bisnis kuliner ini adalah persaingan yang semakin ketat. Yang kedua yaitu ada bisnis fashion. Pada bisnis fashion ini merupakan salah satu sektor bisnis yang terus berkembang dengan cepat di seluruh dunia. Bisnis fashion merupakan bagian integral dari industri mode dan tekstil yang meliputi desain, produksi, distribusi, dan pemasaran pakaian, aksesori, dan produk mode lainnya. Tren mode terus berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, teknologi, dan preferensi konsumen. Salah satu tantangan utama dalam bisnis fashion adalah persaingan yang sengit. Dengan banyaknya merek dan desain fashion yang bersaing untuk mendapatkan perhatian pelanggan, mempertahankan pangsa pasar, dan untuk mendapatkan perhatian dan membedakan merek dari pesaing menjadi semakin sulit. Tantangan seperti perubahan tren, resiko produk yang gagal, dan siklus mode yang cepat juga mempengaruhi profitabilitas bisnis fashion. Bisnis fashion juga menawarkan berbagai peluang yang menarik bagi para pelaku industri. Dan yang ketiga ada bisnis kosmetik. Dalam industri kosmetik adalah salah satu sektor bisnis yang terus berkembang dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar di seluruh dunia. Menurut Hambalah, bisnis kosmetik mencakup berbagai produk yang digunakan untuk perawatan kulit, rambut, dan kecantikan lainnya seperti produk make up, perawatan kulit, parfum, dan produk perawatan tubuh. Industri ini didorong oleh tren mode, kecantikan, dan kesehatan, serta perubahan dalam preferensi konsumen. Salah satu tantangan utamanya dalam bisnis kosmetik adalah persaingan yang tinggi. Dengan banyaknya merek dan produk yang tersedia di pasar, membangun merek yang dikenal dan memenangkan loyalitas pelanggan menjadi semakin sulit juga. Tantangan seperti regulasi yang ketat, keamanan produk, dan perubahan tren konsumen juga mempengaruhi profitabilitas bisnis kosmetik. Strategi yang dapat diadopsi dalam bisnis kosmetik meliputi fokus pada penelitian dan pengembangan produk, diferensiasi merek dan pemasaran yang kreatif, inovasi produk, formulasi yang unik, dan penggunaan bahan-bahan alami atau ramah lingkungan dapat membantu merek kosmetik untuk membedakan diri mereka dari pesaing dan yang menarik perhatian konsumen. Kemudian yang keempat ada bisnis otomotif. Bisnis industri otomotif merupakan salah satu sektor bisnis yang signifikan dan berpengaruh secara global. Bisnis otomotif juga mencakup berbagai segmen termasuk pembuatan mobil, truk, sepeda motor, dan komponen kendaraan lainnya. Industri ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi, perkembangan infrastruktur, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup konsumen. Tren seperti elektrifikasi, konektivitas, dan otomatisasi juga memainkan peran penting dalam transformasi industri otomotif. Tantangan seperti peraturan pemerintah, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan tren konsumen juga mempengaruhi dinamika industri otomotif. Dan yang kelima ada bisnis elektronik. Pada bisnis elektronik ini merupakan salah satu sektor bisnis yang berkembang pesat di era digital saat ini. Bisnis elektronik meliputi berbagai produk dan layanan terkait teknologi informasi dan komunikasi seperti perangkat keras atau hardware,
perangkat lunak atau software, perangkat mobile, peralatan rumah tangga pintar, dan layanan internet. Industri ini didorong oleh perkembangan teknologi, permintaan konsumen akan perangkat yang lebih canggih, serta transformasi digital di berbagai sektor ekonomi. Salah satu tantangan utama dalam bisnis elektronik adalah persaingan yang sangat ketat dengan banyaknya merek dan produsen elektronik yang bersaing di pasar global, mempertahankan pangsa pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan menjadi semakin sulit. Dan kesimpulan dari book chapter kali ini yaitu konsep pemasaran menekankan pentingnya pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai pusat dari aktivitas bisnis. Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Fokus utama bisnis adalah pada pencapaian profitabilitas dan kestabilan dalam operasinya. Wirausaha melibatkan penciptaan, pengembangan, dan pengelolaan bisnis baru atau inovasi di dalam bisnis yang ada. Demikian dari kelompok 10. Selanjutnya mungkin bisa langsung ke pertanyaan kelompok 9. Suaranya ada kan? Enggak, orang kata siapa? Bapak mohon izin, kita sudah selesai presentasinya. Apakah dilanjut ke pertanyaan dulu atau gimana? Pertanyaannya dulu aja dijawab. Nggak ada suaranya. Silakan jawab pertanyaan dulu aja. Oh, yang kalian ada nggak? Bapaknya nggak ada ya? Bapak ada suaranya nggak, Teh? Ada suaranya. Tapi kita ada suaranya kan? Ada? Oh, ada itu. Apa? Oh. Itu Bapak dibukain. Ayo, kenapa ini? Ya Pak, mohon izin lanjut ke pertanyaan kelompok 10 atau 9? 9 dulu terus 10. Oh, siap Pak. Teh Asri. Iya, Bu. Sebentar. Pertanyaannya saya ini ya, karena ada beberapa pertanyaan yang memang mirip, jadi sekaligus saya menjawabnya saja. Nah, ini yang pertama itu, apa saja faktor-faktor risiko yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen risiko pendidikan dan bagaimana sekolah atau institusi pendidikan dapat mengidentifikasi serta mengelola risiko-risiko tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Sekolah sebagai sebuah lembaga sosial ataupun sebuah lembaga non-profit, apakah perlu menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaannya? Jika perlu, apa saja risiko-risiko yang dapat muncul dalam sebuah lembaga sekolah dan bagaimana solusi untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi? Nah, sebetulnya untuk pertanyaan yang tadi sama yang pertama sama yang kedua ini ada kemiripan jawabannya mengenai risiko-risiko yang dapat muncul dalam lembaga pendidikan, yaitu diantaranya risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan, kemudian kebijakan dan peraturan, keuangan, kurikulum dan kualitas pendidikan, sumber daya manusia, dan hubungan dengan stakeholder. Pada keselamatan dan juga kesehatan, resikonya misalnya pada bencana alam, wabah penyakit, kecelakaan di lingkungan sekolah. Nah, itu mitigasinya atau cara mengendalikan atau mencegah risiko tersebut itu dengan membuat rencana darurat. Seperti ada plan A, ada plan B, kemudian melakukan pelatihan keselamatan, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian, jika dalam masalah keuangan, resikonya misal kurangnya dana ataupun mismanagement anggaran. Nah, pencegahan risikonya itu bisa merencanakan anggaran yang tepat ataupun audit keuangan dan juga diverifikasi sumber pendanaan. Kemudian kurikulum dan kualitas pendidikan. Risikonya misalnya seperti penurunan standar akademik dan juga ketidaksesuaian kurikulum. Maka pengendalian ataupun pencegahan risikonya itu dengan evaluasi kurikulum, pelatihan guru, dan juga staf, dan juga standar pendidikan yang ketat. Kemudian pada sumber daya manusia, risiko yang bisa terjadi itu misalnya seperti kekurangan tenaga pengajar atau burnout. Nah, maka pencegahan risikonya itu seperti rekrutmen yang baik, kemudian program kesejahteraan guru, dan juga mengadakan pengembangan profesional. Hubungan dengan stakeholder, misalnya resikonya seperti konflik dengan orang tua, masyarakat, ataupun dengan pemerintah. Nah, pengendaliannya itu dengan melakukan komunikasi yang efektif, dan juga melakukan keterlibatan komunitas, dan adanya transparansi. Nah, lembaga pendidikan juga dapat melakukan identifikasi risiko-risiko tersebut, tentunya yang pertama berdasarkan pengalaman. Nah, biasanya kan lembaga pendidikan itu tidak hanya sekedar melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program saja, namun juga tentu setelah langkah-langkah tersebut itu ada tahap monitoring dan juga tahap evaluasi. Maka dengan melakukan review atau evaluasi, lembaga pendidikan juga dapat melakukan identifikasi kira-kira apa resiko yang akan diterima sehingga lembaga pendidikan tersebut ataupun perusahaan ataupun organisasi dapat menentukan strategi dan juga sekaligus menyeleksi strategi apa kira-kira yang akan digunakan jika nantinya terjadi masalah di depannya gitu. Kemudian tadi yang untuk pertanyaan kedua itu sudah dijawab pada pertanyaan pertama tadi mengenai resiko-resiko yang dapat muncul. Nah, kemudian dalam sebuah lembaga sekolah bentar. Bagaimana solusi untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi? Nah, selain dari tadi telah dijelaskan mengenai resiko-resiko yang dapat muncul dalam lembaga pendidikan, selain itu bahwa lembaga sekolah ataupun pendidikan pun perlu menerapkan manajemen resiko. Nah, jika tadi ditanya apakah penting untuk menerapkan manajemen resiko dalam sebuah lembaga pendidikan, tentu jawabannya sudah jelas, yaitu penting karena bagaimanapun dengan tadi materi yang telah disampaikan, telah diterangkan pentingnya untuk menerapkan manajemen risiko dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa masalah atau kerugian juga bisa dapat terjadi dalam lembaga pendidikan. Nah, kemudian cara ataupun solusi untuk menghindari risiko tersebut adalah dengan melakukan pertama identifikasi risiko, kemudian melakukan partisipasi dengan stakeholder, yaitu adanya hubungan dengan orang tua, masyarakat, baik dengan ataupun dengan pemerintah. Selain itu,
proses identifikasi risiko ini juga melalui survei dan juga bisa dengan diskusi. Nah, dalam dilakukan evaluasi, maksudnya selain melakukan identifikasi risiko, juga kita dapat dilakukan evaluasi, kemudian pengembangan rencana. Dalam hal ini, pengembangan rencana yang dimaksud adalah dengan membuat rencana-rencana darurat seperti ada alternatif strategi lain. Misalkan ada rencana A, ada rencana B gitu untuk resiko yang memiliki dampaknya memiliki dampak yang besar. Nah, dengan menerapkan manajemen resiko yang efektif, maka lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, stabil, dan kondusif untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dijelaskan dalam teori manajemen risiko bahwa menghadapi perilaku risiko dapat ditangani dengan beberapa upaya, salah satunya menerima resiko. Dalam hal ini tidak ada tindakan lebih lanjut atas penggantian dari resiko yang diambil. Oh, maksud dari menerima resiko, menerima dalam bentuk seperti apa? Nah, bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Oke. Nah, untuk maksud dari menerima dalam bentuk seperti apa itu, menerima risiko atau risk acceptance adalah strategi manajemen risiko di mana organisasi ataupun individu tersebut memutuskan untuk menerima risiko yang ada tanpa melakukan tindakan khusus untuk mengurangi atau memindahkannya. Hal ini biasanya dilakukan juga atau dilakukan saat resiko dianggap memiliki dampak yang minimal atau jika biaya untuk mengurangi risiko tersebut lebih tinggi daripada potensi kerugiannya. Bentuk menerima risiko seperti misalnya mengakui adanya risiko dan menyadari potensi dampaknya tanpa melakukan tindakan pencegahan atau mitigasi. Contohnya seperti tadi yang jika risiko dianggap sebagai memiliki dampak minimal atau jika biayanya mengurangi risiko tersebut lebih tinggi. Nah, contohnya seperti misal sebuah sekolah itu menyadari bahwa ada kemungkinan kecil yaitu komputer di laboratorium itu rusak karena kebakaran, tetapi sekolah itu tuh memutuskan untuk tidak membeli asuransi ataupun tambahan karena biaya preminya yang lebih tinggi. Akhirnya ya udahlah diterima aja resikonya paling kayak gitu nanti, atau kalau misalkan salah satu komputer nanti di lab kebakaran paling nanti kayak gini, berarti kita harus melakukan pencegahan ataupun mitigasi seperti apa, seperti itu. Jadi itu mungkin yang dimaksud dengan risk acceptance. Nah, selanjutnya mungkin bisa ke kelompok 10 untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilakan Bu Desi dan Bu Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Astri. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kelompok 10. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran industri dan bisnis terutama dalam konteks lembaga pendidikan. Ini adalah pertanyaan dari kelompok 1 dan pertanyaan kelompok 1 ini hampir sama dengan pertanyaan kelompok 6.1 dan kelompok 11. Jadi kita akan jawab secara ini. Sebentar. Strategi pemasaran industri dan bisnis terutama dalam konteks lembaga pendidikan. Kemudian dari kelompok 6, bagaimana langkah yang dianggap paling strategis dalam mempromosikan suatu lembaga pendidikan di dunia yang serba digital ini. Dan dari pertanyaan kelompok 11, konsep pemasaran mencakup segmentasi pasar dan penargetan. Ini berarti membagi pasar
menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, atau perilaku, dan kemudian menargetkan segmen-segmen ini dengan strategi pemasaran yang tepat. Bagaimana aplikasi konsep pemasaran seperti teori di atas di dalam lembaga pendidikan? Kita akan jawab terlebih dahulu pertanyaan kelompok 1, 6, dan 11. Jadi strategi pemasaran industri dan bisnis dalam konteks lembaga pendidikan ini memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terfokus untuk menarik dan mempertahankan siswa serta membangun reputasi yang kuat. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat diterapkan. Yang pertama itu dari mulai segmentasi pasar. Misalnya dilihat dari demografis, mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi. Kemudian psikografis, mengelompokkan calon siswa berdasarkan gaya hidup, minat, dan nilai mereka. Kemudian dari perilaku, mengidentifikasi segmen berdasarkan perilaku siswa seperti loyalitasnya. Selanjutnya penargetan dan posisi. Ada penawaran khusus, misalnya menawarkan atau program atau kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen tertentu, seperti program beasiswa untuk siswa berprestasi atau program remedial untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Kemudian ada komunikasi yang disesuaikan, misalnya menggunakan saluran komunikasi yang sesuai dengan segmen target kita, misalnya media sosial untuk menjangkau siswa yang muda, atau seminar atau pameran pendidikan untuk orang tua. Kemudian ada branding, yaitu membangun citra dan reputasi lembaga pendidikan melalui branding yang konsisten dan kuat. Selanjutnya dari segi pemasaran digital, kita itu menyediakan website yang informatif. Jadi kita harus memiliki website yang user friendly dan informatif, dan menyediakan informasi lengkap tentang program, fasilitas sekolah, dan bagaimana proses pendaftarannya. Kemudian ini yang sering belum terlalu banyak sekolah yang menerapkan ini, yaitu SEO dan CEM. Mengoptimalkan website untuk mesin pencari dan menggunakan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas online. Nah, dan ini yang paling sering digunakan oleh beberapa sekolah, yaitu media sosial. Menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan calon siswa dan orang tua, serta mempromosikan kegiatan dan prestasi lembaga pendidikan. Selanjutnya konten pemasarannya kita bisa melalui blog dan artikel. Jadi menulis blog dan artikel yang relevan dan informatif tentang topik pendidikan untuk menarik calon siswa dan orang tua. Selanjutnya ada video dan webinar. Misalnya membuat video dan webinar yang menampilkan program, fasilitas, dan testimoni siswa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang lembaga pendidikannya. Dan kemudian ada email marketing, mengirimkan email yang dipersonalisasi kepada calon siswa dan orang tua untuk memberikan informasi terbaru dan penawaran khusus. Selanjutnya yang dapat diterapkan adalah kemitraan dan kolaborasi, misalnya kerjasama dengan sekolah atau lembaga lain. Jadi membangun kemitraan dengan sekolah atau lembaga pendidikan lain untuk memperluas jaringan dan meningkatkan